Selamat bertemu kembali dalam rangkaian kuliah kalkulus. Sekarang kita ingin belajar tentang limit fungsi trigonometri. Jadi yang kita kenal fungsi trigonometri itu adalah sin T atau sin X ya. Jadi tidak masalah variabel yang dipakai sebagai variabel bebas. Dan limit dari sin T menuju C itu adalah sin C ya, jadi seakan-akan tinggal sekali lagi mengganti T itu dengan C. Berikutnya adalah ini maksudnya sebetulnya adalah cosinus T. Ini serupa dengan di atas. Kemudian dengan mengganti T oleh C akan diperoleh cosinus C. Nah, buktinya seperti kita ketahui definisi dari definisi dari fungsi trigonometri adalah terletak pada lingkaran satuan ini. Jadi sebetulnya kalau dulu di SMA T itu sudut di sini. Tapi karena keperluan bahwa dia harus didefinisikan pada bilangan real, maka T itu adalah panjang dari busur ini. Kemudian sin T sendiri adalah CD dan cosinus dari T itu adalah AD. Nah, perhatikan kalau T-nya positif, maka sin T yaitu CD itu akan lebih kecil dari BC. Mengapa? Karena di sini sudutnya siku-siku, maka ini adalah sisi miring, dan BC sendiri akan lebih kecil daripada T. Nah, jadi limit sin T dari sebelah kanan itu juga dia akan 0 ya, tetapi kita tahu bahwa untuk T positif di sini adalah lebih besar dari 0. Jadi kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa limit T menuju 0 dari sebelah kanan dari sin T itu adalah 0. Nah, serupa untuk T yang negatif, tolong diverifikasi, jadi dia ada di bawah sini. Nah, jadi kita anggap bahwa kita sudah membuktikan ini tadi dengan menganggap. Nah, untuk cos T kita lihat bahwa limit T menuju 0 dari cos T itu dapat ditulis sebagai akar dari 1 minus sinus kuadrat T. Tetapi kita melihat teorema di depan bahwa limit dengan akar itu dapat ditukar urutannya sehingga limit ini bisa masuk. Dan sekali lagi dengan menggunakan aljabar limit, maka limit ini akan menuju 0, jadi ini 1 akar 1. Nah, selanjutnya bagaimana untuk sembarang titik? Kita gunakan bahwa T itu dapat ditulis sebagai C plus H dengan H-nya menuju 0 ya. Jadi kalau T-nya menuju C, maka H menuju 0. Kemudian dengan sifat trigonometri di SMA, perhatikan bahwa sin C itu konstan, maka dia bisa keluar. Ini menjadi 0 ya. Ini menjadi 0 dan ini menjadi 1. Agak terlewat di sini bahwa ini belum dibuktikan sama dengan 1 ya. Oke, ini ada yang perlu dibereskan. Selanjutnya dengan cos T saya kira serupa, hasilnya menjadi bentuk seperti ini. Rumus SMA, beberapa konstanta bisa keluar, limit cos H-nya 0, limit ini sama dengan cos C. Oke. Nah, satu dalil yang waktu tadi telah dibuktikan sebetulnya, tapi dengan cara lain, cara yang agak sedikit tidak terlalu mulus karena ada sesuatu yang tidak mudah dibuktikan. Nah, sekali lagi kita lihat dari gambar ini. Lihat
dari gambar ini. Nah, perhatikan bahwa luas segitiga ADC itu tentu lebih kecil dari luas sektor ABC ya. Jadi luas sektor itu dibatasi dengan busur ini, dan tentu lebih besar dari luas sektor ABF. Jadi kalau ini dibuat lingkaran. Nah, perhatikan bahwa luas sektor ABC itu adalah harus ada ya berkaitan dengan T. Kemudian di sini luas segitiga ADC itu adalah AD kali DC cos T kali sin T, dan luas sektor segitiga ABF itu adalah sama dengan cos T min T kuadrat. Nah, kemudian dengan membagi cos T, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kalau T-nya menuju 0, ini tadi yang utang itu menuju 1, sedangkan ini juga menuju 1/1. Jadi tidak ada yang lain. Untuk T nilainya positif, maka bisa kita buka harga mutlaknya, kita peroleh seperti ini. Dan karena cos T itu sama dengan 1, ini juga 1, maka limit sin T per T itu tidak bisa lari kemana-mana, tentulah sama dengan 1. Nah, bagaimana menggunakan ini? Sebetulnya di SMA mungkin sudah banyak. Jadi yang kita ketahui adalah bentuk seperti ini, sama dengan 1. Bagaimana dengan menghitung limit sin 3T per T, T-nya menuju 0. Nah, perhatikan bahwa untuk menggunakan rumus ini 3T, di sini juga harus 3T. Oleh karena itu perlu pengali 3. Tetapi limit dari perkalian bisa kita ambil sebagai limitnya masing-masing. Dan ini adalah 3, ini adalah 1, jadi 3. Oke. Hal yang serupa, sin 3x tangen 3x, tapi tangen 3x itu bisa ditulis sebagai sin per cos, jadi dia berjumpalitan, kata Jokowi, maka ini berubah menjadi cos 3x ya. Kemudian kita menggunakan formula tadi, sin 4x 4x, 3x sin 3x, cos 3x didiamkan, ada faktor x hilang, 4 3, jadi seperti ini. Kemudian limit dari perkalian itu adalah perkalian dari masing-masing limit. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 4/3, jadi limitnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau x-nya menuju 0, maka nilai x ini akan membesar tanpa batas. Bahkan tidak ada nilainya ya sebetulnya ya. Kemudian diambil sinusnya, sebetulnya ini nilainya terletak di antara min 1 dan 1. Kemudian dikalikan sesuatu yang menuju 0. Nah, dalam hal ini sekali lagi menggunakan limit update, bahwa harga mutlak x kali sinus per x, karena sinusnya itu nilainya selalu lebih kecil dari 1 harga mutlaknya, maka kita bisa memperoleh bentuk ini. Kemudian kita ambil limitnya menuju 0, kiri dan kanan, ini 0, ini 0, jadi tidak bisa lari kemana-mana, tentu ini menuju ke 0. Nah, bagaimana dengan grafik fungsinya? Adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun di sini berosilasi, tetapi dia terletak di antara dua garis. Ini adalah garis Y sama dengan X sama ke bawah, dan ini adalah Y sama dengan min X ya. Nah, kita nanti akan melihat ya, bahwa ternyata nanti kita akan
melihat kalau X nya menuju membesar ya, jadi limit X menuju ke besar dari sin 1/X per, kalau ini sebetulnya X jadi begini ya, nah begini, jadi kurang lebih nanti bocorannya kalau X nya membesar ini menuju 0, ini juga menuju 0. Jadi kita bisa menduga bahwa memang grafiknya akan menuju ke 1.